webinar malam ini saya akan mereview salah satu produk dari Abigo.com untuk 25 menit ke depan, teman-teman. Saya izin untuk mematikan layar dulu. Oke. Bisa terlihat nggak, teman-teman? Udah, dari saya. Oke. Ini produk yang akan saya review sebentar ya. Rahasia sembuh dari kebiasaan menunda. Nah, produk yang akan saya review sebentar itu adalah e-book anti nunda. E-book anti nunda ini isinya adalah merupakan rahasia bagaimana teman-teman bisa sembuh dari kebiasaan menunda yang merugikan. Kebiasaan menunda itu terdengar sepele, tapi bisa memberikan dampak besar yang fatal. Kalau kita menunda sesuatu yang kecil, itu pun bisa berdampak fatal. Kayak misalnya, kayak saya ya, waktu skripsi itu kadang saya itu menunda kayak durasi pengerjaan skripsi itu kan 6 bulan gitu, untuk waktu saya masuk kuliah. Nah itu saya seringkali menunda mengerjakan skripsi. Hmm. Akhirnya beberapa waktu karena saya menunda itu, waktu ditagih dosen, iya, saya juga sering menunda dulu Pak Nasrul. Waktu ditagih dosen malah keteteran, ngerjainnya keteteran. Ya gimana ya, karena ngerjainnya itu keteteran ya, apa hasilnya itu kan nggak maksimal ya, mungkin hasil penelitiannya itu kurang maksimal itu aja, atau apa, ada aja tipenya, kayak tipe banyak tipe, terus apa, aturan kayak susunan susunan format skripsi itu banyak yang salah Pak Nasrul, ya kena tegur, ya banyak revisi juga gara-gara menunda dan ngerjainnya itu kesusu, istilahnya apa ya? Kesusu tuh, terburu-buru. Nah, gara-gara ngerjainnya itu terburu-buru, keteteran gitu. Akhirnya kan nggak fokus penuh gitu. Ngerjainnya nggak ada santai-santainya. 3 hari 3 malam, 24 jam nggak tidur sampai mata panda ya. Sampai muncul mata panda juga. Nah, itu eh, dan di situ saya agak menyesal ya teman-teman. Gara-gara menunda kayak terlalu menyepelekan karena skripsinya waktunya durasinya masih lama. Akhirnya ada beberapa hari yang saya itu menunda. Bukannya fokus ngerjain skripsi, malah ngerjain yang lain gitu. Dulu waktu saya itu sebelum mengenal dunia affiliate, sebelum mengenal AI ya, itu saya itu hobi mendesain teman-teman. Ini nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar Pak Nasrul. Saya juga masih baru kok di dunia affiliate ini, masih baru Pak Nasrul. Masih baru belajar dari Kang Lintang juga, jadi masih belum bisa dibilang pro juga gitu. Nah, sebelum saya masuk dunia affiliate ini, saya masih mahasiswa itu, saya suka mendesain. Saya suka bikin desain kayak vektor gitu, gambar-gambar vektor, gambar logo gitu, pakai Adobe Illustrator gitu. Mendesainnya ulang, apa, manual. Mendesainnya itu manual pakai Adobe Illustrator. Belum mengenal yang namanya AI, belum mengenal itu. Saya malah keasikan fokus di situ sampai melupakan skripsi untuk beberapa hari. Hingga akhirnya ditegur sama dosen, di apa, bukan ditegur sih, awalnya dosen tuh minta minta sudah minta itu file draft skripsinya. Saya masih teman-teman saya itu udah sampai bab 3, saya masih baru mulai bab 3. Akhirnya keteteran di situ.
Tapi saya masih bisa menyusul sih, memang masih bisa menyusul. Tapi ya itu, keteteran, tenaganya habis di situ, terkuras habis di bab 3 itu. Nah, mulai saat itu saya punya inisiatif ya buat membagi waktu antara skripsi sama desain. Nah, membagi waktunya ini susah karena saya juga nggak tahu ilmunya ya, nggak tahu ilmunya bagaimana membagi waktu gitu. Nah, ini tetap ada aja yang ketunda gitu. Nah, di e-book ini ya, di e-book ini kita akan belajar cara mengatasi kebiasaan menunda yang merugikan itu. Walaupun kebiasaan menunda pada awalnya itu kayak sepele, oh nanti aja lah, waktunya juga masih lama, menunda beberapa hari, beberapa minggu, gak bakal ngefek. Ternyata ngefek. Ternyata ada ngefeknya juga. Kayak nggak kerasa gitu, menunda beberapa hari, beberapa minggu, aja kayak terasa sebentar ya, waktu yang sebentar, waktu yang sepele, yang kecil, masih banyak waktunya, masih beberapa bulan. Ternyata efeknya besar gitu. Tapi untungnya alhamdulillah saya bisa menuntaskan skripsi dan nulis itu. Alhamdulillah walaupun sempat keteteran seperti itu. Hmm. Nah, itu kalau kita menunda kebiasaan, kalau kita punya kebiasaan menunda pekerjaan, itu pasti kalau lagi deket deadline ya, kita akan keteteran. Ujung-ujungnya energinya habis di situ. Padahal masih ada pekerjaan lain yang mungkin menunggu gitu. Nah, itu gimana kita bisa membagi waktunya? Gimana kita bisa mengatasi untuk menghilangkan sifat menunda itu? Nah, itu akan dibahas di ebook ini. Itu teman-teman. Nah, ebook ini bukan hanya untuk membahas bagaimana menghilangkan sifat menunda, tapi juga akan mengajari kita bagaimana untuk memanajemen waktunya gitu. Agar kita bisa menimbang-nimbang lah apa mana dulu yang harus dikerjakan dulu, mana dulu yang disisihkan, itu kita akan belajar di ebook ini teman-teman. Ini ya contoh-contoh kebiasaan menunda kayak kita ini mau menunda mempelajari buku atau e-course yang sudah dibeli ya, tiwas membeli tapi akhirnya cuma uang duit dan nggak dapat manfaat. Kita sudah bayar kelas tapi ternyata nggak dapat apa-apa karena menunda itu, karena ada aja alasan untuk menunda, sibuk ini sibuk itu, padahal sudah disiapkan rekamannya tapi nggak disimak juga rekamannya. Nah, itu kadang kita itu kayak terlalu mementingkan sesuatu yang sepele dan mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Kita nggak bisa kurang tahu ilmunya bagaimana mengukur mana yang penting dulu dan mana yang harus disisihkan. Akhirnya yang penting-penting itu ketunda. Yang seharusnya sesuatu yang sangat penting itu jadi ketunda. Akhirnya nggak ada manfaatnya. Gitu. Padahal manfaatnya kalau dikerjakan itu manfaatnya bisa besar banget gitu. Kalau nggak ditunda gitu. Kan jadi sayang gitu. Nah, ini juga kadang kita itu ada ide bagus tapi akhirnya ketunda gara-gara sesuatu yang sepele kadang. Nah, itu akhirnya ide bagus itu hilang, sirna, akhirnya gagal. Momennya udah hilang gara-gara ketunda itu. Jadi jangan sampai kalau kita ada kayak lagi muncul, tiba-tiba muncul ide bagus, malah ketunda sesuatu yang lain yang nggak terlalu penting ya, seharusnya masih bisa dikerjakan nanti, malah ketunda gara-gara sesuatu itu. Ide bagusnya malah ketunda. Lalu, nah ini ada masalah kecil, tapi menunda untuk cari solusi. Akhirnya makin lama masalah jadi rumit dan sulit untuk diatasi. Misalnya, teman-teman punya masalah kecil ya, misalnya kayak
pada saat itu teman-teman punya masalah yang dibilang dianggap kecil lah, tapi ditunda untuk menyelesaikannya, menyelesaikan atau menuntaskan masalah tersebut. Kalau kita punya masalah, itu kalau bisa ya teman-teman, kita walaupun masalahnya itu kecil, kalau bisa itu segera dituntaskan aja, teman. Segera dituntaskan dan cepat-cepat cari solusinya. Kadang kita itu kalau mencari solusi, kebanyakan mikir mau dapat solusi si A dari si A, dapat solusi dari si B, dapat dari solusi dari si C, akhirnya bingung. Kebanyakan mikir mana ya solusinya yang tepat, mana ya bagaimana kalau begini, begini. Kebanyakan mikir, akhirnya masalah yang kecil itu makin lama makin besar. Gara-gara kebanyakan mikir cari solusi. Nah, itu. Nah, di ebook ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mencari solusi dari masalah yang kita hadapi agar kita itu nggak terlalu kebanyakan mikir ya. Kalau cari solusi itu jangan terlalu kebanyakan mikir, teman-teman. Takutnya masalah yang kecil itu malah makin besar, malah makin rumit. Nah, di ebook ini kita akan belajar seperti itu. Ini ebook ini isinya teknik-teknik seperti itu ya, teman-teman. Teknik-teknik, berbagai teknik kita mengatasi sifat menunda itu, teman-teman. Nah, ini ya isi pembahasannya. Itu kayak menyusun motivasi atau alasan kuat dan tujuan besar untuk atas penundaan. Ini kayak motivasi, membangun motivasi untuk diri sendiri ya, teman-teman. Untuk diri sendiri, motivasi untuk diri sendiri. Nah, teman-teman itu memiliki tujuan hidup itu untuk apa? Gitu. Motivasi teman-teman untuk diri sendiri itu apa? Kalau kita hidup punya motivasi itu, insya Allah kita bisa mengatasi penundaan itu. Karena ada motivasi, ada tujuan hidup yang perlu kita capai di situ. Nah, ini agar teman-teman bisa menemukan motivasi hidup teman-teman gitu. Soalnya kan kadang itu orang itu nggak tahu motivasinya apa, tujuan hidupnya itu apa, itu kadang nggak tahu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan diajari ya. Lalu ada pembahasan tentang teknik momentum dari 5 menit awal terbukti mengatasi penundaan. Lalu ada juga pembahasan tentang trik mengubah kerjaan berat menjadi mudah selesai sebelum deadline. Ini juga ada teknik-teknik, misalnya teman-teman punya pekerjaan berat, itu bagaimana bisa caranya mengatur pekerjaan berat itu agar menjadi mudah selesai. Nah, pekerjaan-pekerjaan berat itu bisa teman-teman di apa ya, disusun strateginya. Ada strateginya agar kalau teman-teman mengerjakan sebuah pekerjaan yang berat, itu bisa menjadi mudah selesai seperti tadi. Itu ada strategi, ada struktur caranya gitu, ada triknya. Nah, kita akan belajar dari itu. Nah, ini juga e-booknya juga akan membahas pembahasan tentang mengatasi, menghindari stres kerja seharian dan dengan mengubah prioritas. Ini stres ini kan bisa muncul dari pekerjaan berat itu ya, teman-teman. Karena pekerjaannya berat kayak nggak selesai, akhirnya stres sendiri ya, teman-teman. Karena kerjaannya itu nggak selesai-selesai. Nah, ini teman-teman itu ada trik untuk mengubah urutannya, untuk ada trik strateginya, teman-teman. Ada trik strategi urutannya bagaimana kita menyusun pekerjaan berat itu agar jadi ringan dan akhirnya untuk menghindari stres tersebut dan agar kerjaan yang berat itu bisa menjadi ringan, mudah mudah diselesaikan dan untuk mengatasi untuk menghindari stres tersebut dari kerjaan yang berat. Lalu, nah ini ada juga pembahasan tentang ini teknik kerja anti kelelahan via interval waktu. Nah, ini penemuan tahun 1980.
Di sini ada teman-teman akan mempelajari namanya teknik kerja anti kelelahan. Ya, interval waktu ini kayak teman-teman akan diajari untuk memanajemen waktu ya, untuk memanajemen waktu untuk membagi pekerjaan teman-teman gitu, seperti itu. Nah, ini bonus spesialnya ya teman-teman, yang akan teman-teman dapatkan dari ebook anti nunda ini, yaitu 3 ebook ya, 3 ebook yang powerful ya teman-teman. Pertama ini ebook Deep Work Mastery. Ini kalau dijual ini seharga ini 854.000. Mahal ya teman-teman, harga aslinya itu segini teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang membeli anti nunda bisa mendapatkan ini secara gratis. Jadi di Master ini akan mengajarkan teman-teman untuk mencapai produktivitas, untuk mendapatkan hasil kerja yang luar biasa dalam waktu lebih singkat dengan strategi fokus mendalam ya. Jadi ini ebook ini akan membantu teman-teman bagaimana strategi agar teman-teman itu bisa produktif gitu, bisa lebih produktif untuk mendapatkan hasil kerja luar biasa yang diinginkan. Nah, lalu ini ya, dapat Great Habits 20 detik seharga 78.000. Tapi di sini teman-teman bisa dapat gratis. Nah, strateginya ini untuk membantu teman-teman menciptakan perubahan kecil yang dampaknya itu besar. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat dampaknya itu besar ya. Ini maksudnya itu dampak positif ya, dampak positifnya itu besar. Dan yang ketiga adalah efek magical morning routine. Nah, seharga 89.000. Yaitu pembahasannya di dalamnya itu rahasia untuk kebiasaan pagi untuk menciptakan hidup berkualitas dan sukses seperti kesehatan fisik, ketenangan jiwa, dan kesejahteraan finansial. Jadi di sini teman-teman akan diajarin untuk membentuk ya, untuk membentuk kebiasaan pagi yang sehat, kebiasaan pagi untuk menciptakan hidup berkualitas yang sukses. Jadi kesuksesan itu tidak hanya karena uang ya, kesuksesan itu tidak hanya tentang uang, tapi kesuksesan itu bisa tentang kesehatan fisik, ketenangan jiwa maupun kesejahteraan ya. Nah, kalau kita secara fisik nggak sehat, bagaimana kita akan bekerja gitu? Kalau kalau jiwa kita sendiri ini nggak tenang, kita akan stres, kita akan dilanda stres. Ya kan teman-teman, akhirnya kerjaan kita nggak ada yang beres kalau kita stres. Jiwa kita nggak pernah tenang, stres terus gitu, banyak pikiran. Pekerjaan kita pasti amburadul kan, pekerjaan kita akan berantakan. Di Magical Morning Routine ini, teman-teman akan diajari cara hidup sehat, cara bagaimana menciptakan hidup yang berkualitas untuk menjadi diri yang sukses, untuk menciptakan diri sendiri yang sukses. Baik itu sukses secara fisik, sukses secara jiwa, dan insya Allah kalau teman-teman bisa menjaga kesehatan fisik dan ketenangan jiwa, maka kesejahteraan finansial itu akan ikut teman-teman. Kesuksesan secara finansial pun akan ikut gitu. Nah, manfaat dari e-book anti nunda ini ya, insya Allah teman-teman akan mendapatkan manfaat kerjaan tuntas dan lebih produktif karena bisa mengatasi banyak penundaan. Mulai dari penundaan yang sepele, apalagi penundaan yang besar itu bisa teman-teman atasi. Dan akhirnya kerjaan teman-teman yang nggak selesai-selesai itu insya Allah bisa tuntas, cepat tuntas, dan teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih produktif.
Lalu teman-teman juga manfaatnya dapat menghasilkan karya yang luar biasa karena mampu aktifkan fokus maksimal. Nah, karya yang luar biasa itu kan tercipta dari ide kreatif kita sendiri gitu. Nah, sedangkan nih namanya ide itu ya kadang-kadang kadang-kadang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang dalam sekejap. Kan nah, kalau kita tidak mampu menghilangkan kebiasaan menunda, maka kita cenderung menunda untuk menghasilkan karya. Sedangkan ide yang muncul di otak kita itu kadang-kadang cuma sekejap munculnya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba langsung hilang dalam sekejap. Nah, di situ kalau teman-teman nggak bisa menghilangkan kebiasaan menunda, pasti teman-teman akan menunda ide-ide kreatif teman-teman sendiri. Dan akhirnya teman-teman tidak bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Padahal kalau teman-teman di waktu ide cemerlang itu muncul, teman-teman mau action, bisa jadi teman-teman bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Tapi karena sifat teman-teman itu yang menunda, menghalangi ide luar biasa teman-teman, akhirnya karya yang luar biasa itu gagal diciptakan. Lalu teman-teman manfaatnya yang keempat, menjadi pribadi yang powerful karena berhasil mengelola energi dan semangat. Kalau teman-teman bisa mengatasi kebiasaan menunda, ini kan juga diajarin cara memanage waktu ya, membagi pekerjaan ya. Nah, akhirnya teman-teman dapat manfaat menjadi pribadi yang powerful dan bisa mengatasi energi. Bagaimana teman-teman mengatasi energi teman-teman agar tidak terkuras habis ya saat bekerja. Dan yang terakhir, dapat mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Nah, itu manfaatnya. Dan semua produk tadi ya, itu teman-teman bisa dapatkan hanya dengan harga 45.000 saja. Insya Allah di affiliate.com kita tidak naikkan harga e-book anti tindak. Di tempat lain e-book anti tindak ini sudah pada naik harganya. Tapi untuk di affiliate.com ini kita tetapkan harganya cukup di 45.000 saja dengan mendapatkan 3 bonus spesial tadi. Dan untuk cukup 1 kali bayar saja ya teman-teman. Dan jika e-book anti tindak ini nanti ada update, itu bisa teman dapatkan secara gratis, nggak perlu bayar lagi, hanya cukup sekali bayar di harga segini. Dan jika ada update gratis, jika ada update itu tetap gratis dan teman-teman dapat 3 bonus spesial tadi ya. Dan jika teman-teman gabung affiliate ya, teman-teman bisa menjual produk ini lagi dengan komisi 50%. Oke, sudah lebih 26 menit ya teman-teman. Oke, karena sudah lebih 26 menit, kita akan langsung masuk ke materi inti ya, ke webinar yang akan kita bahas malam ini, yaitu belajar membuat logo dengan AI. Webinar ini akan disampaikan oleh Kang Minta. Oke, silakan Kang Minta. Oke, terima kasih Mbak Mia ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Kita akan coba belajar kembali tentang AI ya. Jadi semuanya pada intinya kita belajar ya. Dan malam ini kita akan membahas tentang membuat logo gitu ya. Jadi logo yang akan kita buat ini adalah logo yang nanti kita coba eksplorasi gitu ya. Eksplorasi dengan apa namanya, berbagai macam mesin AI gitu. Jadi untuk membuat logo ini teman-teman nanti karena kita menggunakan AI gitu ya, jadi nanti akan terjadi yang namanya kecenderungan terhadap konsistensi gambarnya gitu ya. Jadi untuk logo itu saya menyarankan ya, kalau ini menggunakan ideogram sebenarnya ya, menggunakan ideogram untuk
kita membuat logo, gitu ya. Jadi saya menyarankan teman-teman itu kalau memang nanti akan fokus di logo, gitu ya, itu menggunakan ideogram. Ini paling mudah, terus dia paling gampang dan paling minim terhadap tipe tulisan, gitu ya. Jadi kalau untuk membuat logo, saya akan menyarankan teman-teman itu menggunakan ideogram. Kalau pengen tidak terlalu banyak terjadi kesalahan dan tangan cepat jadi, gitulah intinya ya. Walaupun nanti Anda harus mengupgrade ya ke yang berbayar misalnya ya. Jadi ini harganya 8 berapa nih ya? Ini harganya $8 per bulan ya, yang paling rendah, yang basic. Tapi nanti Anda akan mendapatkan 400 kredit gitu ya setiap bulannya. Ya, 400 kredit ini bisa menggenerate sekitar 1.600 gambar gitu. Dan Anda juga akan mendapat tambahan 100 kredit lagi yang slow ya. Sementara kalau yang gratis ya, kita seminggu hanya dapat 10 kredit yang slow. Ya, slow itu maksudnya generatnya itu terjadi lebih dari ya, rata-rata di 90 sampai 100-an detik gitu. Dan ini per minggu kita ya, per minggu cuma dikasih 10 gitu. Tapi kalau ini ada tinggal kali di 16.500 ya. Kalau misalnya Anda nanti akan fokus misalnya ya, fokus untuk mempelajari pembuatan logo dengan AI dan pencari yang paling mudah yaitu menggunakan ideogram.ai gitu. Tapi ada juga mesin-mesin AI yang lain yang bisa Anda pakai, misalnya adalah Leonardo. Ya, di sini ya, Anda bisa menggunakan Leonardo atau menggunakan Bing. Ya, menggunakan Bing. Ini dua tool ini sudah cukup juga mumpuni dan ini gratis dan kita bisa banyak menggenerate akun-akun ya, akun baru. Apalagi Leonardo ya tidak tergantung kepada Gmail. Beda dengan ideogram. Ideogram itu harus tergantung dengan Gmail. Ya. Jadi kalau kita non Gmail ini susah, gitu ya. Walaupun pakai tag Gmail juga susah untuk ideogram saat ini ya. Jadi tapi ini hasilnya bagus. Gitu. Kalau saya berhitungnya kalau nanti kita pengen dibisniskan ya untuk membuat jasa pembuatan logo ya udah pakai ideogram saja, pakai ideogram dan kita bisa mengeksplorasinya. Nah, kalau di Bing dan di Leonardo ya, yang lain ya di atau di tool yang lain, itu Anda nanti fokus untuk pembuatan atau pencarian ininya aset gratisnya saja, gitu ya. Kita bisa mengabaikan yang tulisannya ya, karena biasanya ini akan terjadi typo ya, kecuali di ideogram tadi. Kita fokus kepada ininya saja, apa namanya, aset gratisnya saja. Aset gratis yang mana? Ini nih, ya, icon J dan ininya ya, atau model ininya ya. Tulisannya mah yang ini yang di bawah, gitu ya. Kita bisa fokus kepada ininya saja. Kita coba ya, misalnya kita klik di Leonardo, ya. Sini ya, saya memerintahkan membuat huruf J, membentuk peta dunia, menciptakan identitas petualangan untuk merek ya, ini merek Journey-Fish Explorer ya. Nah, saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris supaya tidak terjadi negatif prompt. Nah, ini kita lihat di sini, kita tunggu dulu ya. Di sini juga kita boleh, ini udah saya buat ya, cuman jadinya kurang begitu bagus ya, karena pakai bahasa Indonesia nih. Kita coba terjemahkan pakai bahasa Inggris ya. Kita klik buat, ada Leonardo, kita lihat masih dulu ya. Nah, ini tadi saya buat di ideogram ya. Di ideogram bagus banget ya hasilnya ya. Di ideogram ini ya, banyak ada 4 pilihan yang bisa kita pakai menjadi sebuah peta gitu ya atau logo gitu. Nah, di sini juga lumayan ya. Di mana di Leonardo ya.
jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi tinggal dicari mana yang sesuai ya. Kalau misalnya belum sesuai, kita bisa pakai yang kalau di Bing jadinya seperti ini. Tapi di antara semua itu yang profesional memang ideogram gitu ya untuk logo. Jadi kita bisa buat seperti itu. Nah, untuk logo itu ada yang dimulai dengan penggunaan huruf ya sebagai ikon, ada menggunakan abstrak ya sebagai ikon juga ya. Jadi penggunaan huruf seperti tadi ya yang saya memerintahkan untuk membuat logo J ini gitu ya. Nah, misalnya kita ubah lagi ya. Misalnya sih kita ubah di sini. Ya, buatkan logo huruf D yang terlihat seperti koneksi jaringan untuk merek teknologi digital net ini. Gitu ya. Nah, ini kita copy ya, kita coba di ideogram. Nah, saya masih ada 8, seminggu itu kan dapat 10, sekali menggenerate itu 2, gitu ya. Sekali menggenerate di ideogram itu 2. Ya, kita pastikan di sini. Ini slow respon ya. Terus kita boleh pilih paletnya ya. Kita misalnya pilih palet yang lembut saja misalnya seperti ini. Ya. Lalu kita coba generate ya. Slow respon ya 95 detik ya. Terus kita coba di mana? Di Leonardo ya, kita coba di Leonardo. Kita klik generate ya. Kita coba juga di Bing ya, kita pastikan di sini ya. Kita klik buat ya. Itu ada yang menggunakan huruf huruf depannya biasanya sebagai ikon ya, sebagai ikonnya. Kita tunggu yang di sini 10% baru 10%. Nah, ini udah muncul nih ya. Terjadi bagus ya. Nah, diminta huruf D ya. Karena kan judulnya meminta membuat jaringan ya, terlihat sebagai jaringan di sini. Jadi koneksi jaringan untuk merek teknologi. Nah, ini kalau di sini juga jadi seperti ini ya. Kalau di Bing seperti ini. Jadi ada logo-logo atau prompt yang kita nanti eksplorasinya itu berdasarkan huruf. Nah, berdasarkan huruf temanya macam-macam. Gitu ya. Terus ada juga yang kita berdasarkan abstrak misalnya. Ya. Abstrak itu sesuatu yang bukan dari huruf gitu untuk logonya. Jadi abstrak. Gitu. Nah, abstrak itu misalnya kita pengen bikin apa merek kamera. Ya, misalnya kita perintahkan ciptakan logo abstrak yang menggambarkan kreativitas, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi coba kita ke sini lagi ya, ke bahasa Inggrisnya ya. Nah, ciptakan logo abstrak yang menggambar kreativitas dan keunikan produk kamera untuk merek Pixel Craft Innovation. Abstrak kata kuncinya di sini. Ciptakan logo abstrak. Abstrak itu kalau di mesin AI itu jadi tidak bisa kita prediksi ya, tidak bisa kita prediksi karena abstrak ya, jadi tergantung database. Nah, tugas kita menguji ya, menguji. Nah, kita coba klik generate ya. Kita klik generate ya, tinggal 6 nih ya prompt ini saya ya, nanti kita ganti akun kalau kehabisan. Nah, kita coba lagi di Leonardo ya, 354, tapi kita ganti akun kalau sudah habis ya. Nah, kita coba, kita minta bikin abstrak deh ya. Kita klik generate, bidding juga ya, bidding kita coba ini kan lagi klik buat ya diagram masih abstrak. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kan kita minta ya, jadi seperti ini logonya ya, jadi seperti ini ya, karena kan judulnya memerintahkan cipta
menciptakan logo abstrak yang menggambarkan kreativitas dan keunikan kamera untuk merek Pixel. Nah, Pixel itu kan modelnya seperti ini, patah-patah. Karena tadi kita menggunakan palet warna ini, maka munculnya seperti ini. Gitu. Ya, kita lihat di Leonardo. Belum dia. Di Bing, nah Bing seperti ini. Ya, di Bing kita nggak bisa ngambil salah satu di sini ya, karena dia gagal. Dia gagal untuk menciptakan sebuah logo. Dia gagal membaca perintah di Bing ini. Nanti kita tinggal ubah prompt-nya. Tapi kalau di Leonardo masih bisa kita anggap bahwa ini adalah bisa gitu ya. Kita bisa anggap seperti ini. Ya. Jadi dalam pembuatan logo itu ya, yang saya sampaikan tadi ada berdasarkan huruf ya, temanya maksudnya. Logo berbentuk huruf, ada logo berbentuk abstrak ya, ada logo berbentuk abstrak. Terus macam-macam gitu ya. Jadi kita bisa memikirkan dari berbagai sudut pandang kita. Itu nanti logo berdasarkan huruf banyak lagi, nanti ada yang berdasarkan garis besarnya berdasarkan huruf ya atau kategorinya. Nanti di bawahnya sub kategorinya ada berdasarkan tema teknologi, lingkungan, petualangan, model, makanan dan seterusnya. Begitu juga dengan yang berdasarkan abstrak. Jadi tinggallah nanti teman-teman bagaimana mau ya untuk membuat logo tersebut. Gitu ya. Logo tersebut mau berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Apakah berdasarkan huruf atau berdasarkan abstrak? Nah, karena kita menggunakan AI, nah, setiap kali AI itu membuat ya seperti ini ya, misalnya di ideogram, di Leonardo ataupun di Bing dan di yang lain-lain, rata-rata dia mengenerap lebih dari satu. Ya. Nah, lebih dari satu maksudnya dia memberikan opsi yang tidak seragam. Jadi kita disuruh pilih di antara misalnya ini kan dibikin 4, mana yang cocok sama kita, gitu. Mana yang sesuai dengan kita. Nah, nanti tinggal teman-teman ya pilih. Gitu. Nah, karena ini sifatnya adalah logo, bukan Photoshop atau Adobe Illustrator atau Corel, maka tidak bisa diedit. Ya, tidak bisa diedit, maksudnya digenerate 2 kali dengan hasil yang sama. Ya, oleh karena itu kita butuh uh, ketepatan dalam prompt-nya. Terus yang kedua adalah begitu sudah ada yang cocok, Anda wajib upscale, tinggikan resolusinya tajam supaya nanti Anda dapat hasilnya Full HD. Ya. Baru nanti diolah di Canva atau di Photoshop pun bisa, gitu ya, atau di Corel. Karena aset grafisnya kita sudah dapat. Nah, misalnya kita coba lagi ya, yang cuma saya lah ya, Bintang Studio. Nah, kita copy dulu di sini dalam bahasa Inggris ya. Saya lebih nyaman pakai bahasa Inggris kalau bikin prompt karena minim terhadap ininya apa namanya kegagalan membaca pesan. Paletnya kita boleh ganti di sini. Ya, kita pilih atau kita custom. Ini mah yang pro ya, custom. Kita bisa pilih mana ya. Kira-kira cocok sama saya ini ya. Nah ini yang ada hijau-hijaunya dikit. Nah ini ya. Oke, kita klik generate ya. Kita coba juga di Leonardo ya, tidak mau udah tinggal 30 satu kali doang, nanti kita ganti akunnya. Kita klik generate di sini ya, kalau muncul ini kita abaikan saja ya. Kita klik maybe sambil nunggu itu kita pindah dulu ke Bing, kita pastikan di sini ya. Lalu di ideogram kita lihat ya. Nah, tunggu dulu ya Mas. Nah ini ada muncul nih. Saya paling suka deh dengan ideogram ya, dapat sih semuanya ya. Tulisan dapat, icon dapat ya. Jadi kita tidak mati gaya gitu ya. Jadi kita bisa dapat paletnya juga kan disesuaikan ya, bagus ya.
ya. Download dulu ya. Download dulu ini apa namanya hasilnya gitu ya. Nah, karena kita pakai yang gratisan cuma dapat 30% kualitas gambarnya. Nanti kita upscale ya. Nah, kita download dulu ini. Nah, ya. Nah, kita lihat di Leonardo. Nah, di Leonardo juga bagus ya. Nah, kita bisa ambil yang ini misalnya ya, karena kita butuh logo ya. Nah, jadi dapat nih kalau di mana di Bing dia seperti ini ya. Walaupun tidak terjadi typo ya, tidak terjadi typo tulisan, tapi saya lebih nyaman ngambilnya yang di ideogram ya. Jadi nanti teman-teman ketika mau membuat logo ya, saya sarankan pakai ideogram kalau masih pemula, karena ini paling mudah gitu ya, paling mudah. Tapi kita bisa mengeksplorasi di mana Leonardo ya, kita bisa eksplorasi. Ini saya download dulu ya, yang ininya saya download dulu ya. Jadi teman-teman bisa tuh ya apa namanya membuat seperti itu. Nah, bisa keluar dulu ya, udah habis nih token saya ya. Kita log out dulu. Jadi kita masuk lagi pakai akun yang lain ya. Enaknya kalau di mana di uh, Leonardo kita nggak perlu pakai Gmail gitu ya, kita bisa pakai email yang lain. Jadi kita bisa banyak buat akun ya. Nah, ini dapat lagi 150, kita ingat dulu di sini. Nah, ya, kita bisa buat banyak dulu ininya ya. Ya, kayak itu ya. Oke. Nah, itu kurang tinggal ya berapa? Tinggal dua sekali lagi. Nanti kita ganti akun ya. Kita nanti coba ganti akun untuk membuat ini apa namanya logonya gitu ya. Kita coba nanti ganti akun. Nah, logo itu ya teman-teman ya. Yang tadi saya awal ya, itu uh, kalau di prompt itu ya itu supaya mudah kita bisa buat dengan berdasarkan apa namanya huruf, biasanya huruf depan atau dua huruf, huruf depan dan huruf kata pertama dan huruf kata kedua ya. Misalnya Kang Lintang menjadi KL gitu ya, atau Bank Sentral Asia jadi BCA. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya gitu ya. Nah, ini kita coba ya. Kalau kita pengen buat logo ya, membuat logonya itu berdasarkan merek, kita belum tahu, ini belum kebayang gitu ya. Misalnya ini kita kita ganti dulu nih ya. Buat logo minuman energi Vitalabos dengan unsur dinamis dan energi yang meledak. Ya, kita memerintahkan mesin AI itu buat logo untuk ini. Vitalabos ini nama produknya. Ya, terus keterangan dari produknya ya unsur dinamis dan energi yang meledak. Kita coba ya. Nah, ini tinggal satu nih ideogram saya. Apa-apa kita uh, coba, terus kita coba ganti paletnya. Paletnya ini kita pilih yang bentar, karena ini kita butuh yang agak terang, yang agak strong ya. Karena nah ini aja kita ambil ya yang merah ini. Oke, kita klik generate ya. Kita tunggu, kita ke Leonardo ya, kita coba juga di sini ya. Kita klik generate, di Bing tinggal berapa jatahnya, tinggal 7 masih bisa. Kita coba lagi di sini, kita klik buat. Oke, kita tunggu yang ideogram dulu ya, yang bagus gitu. Nah ini udah mulai muncul nih ya, kita bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oh ya,
nyambung ya semuanya ya. Leonardo Vitalgos energy drink ya, Vitalgos ya. Terserah deh mau yang mana yang dipakai ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, apa yang ini. Mantap ya. Jadi uh, membuat logo dengan AI itu sangat mudah sekali. Dan kita diberikan 4 rata-rata atau 2 sampai 4 setiap kali generat ya. Maksudnya gayanya. Ya gayanya ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini lagi, ada yang begitu lagi. Tinggal kita upscale mana yang mau kita pakai ya. Nah, terus coba kita lihat dulu di Leonardo. Nah, Leonardo muncul seperti ini ya. Ya, kita tinggal pilih di mana Bing dia baca seperti ini nih ya. Ya, terjadi negatif prompt. Ya, kita bisa abaikan dulu Bing. Ya, kita bisa menggunakan Leonardo atau menggunakan ideogram. Ya. Jadi teman-teman akan dapat banyak sekali keuntungan-keuntungan kalau misalnya kita menggunakan apa namanya logo dengan AI. Anda nggak perlu lagi mikirnya atau bengong terlalu lama, gitu ya. Jadi Anda nggak perlu lagi terlalu banyak berpikir ya. Jadi cukup kita memikirkan bagaimana kita bisa ya kita bisa membuat teman-teman ya itu nanti mendapatkan ini apa namanya hasil yang sesuai. Jadi fokus di Leonardo dan di ideogram ya di ideogram. Kalau Anda mau cepat mendapatkan logo, lalu Anda upscale ya upscale ke uh, resolusi yang tinggi ya resolusi yang tinggi supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan kebermanfaatan atau dari hasil yang bagus gitu. Cuman itu tadi ideogram itu ya yang versi gratis itu hanya Anda dapat 10 per minggu. Nah, di sini ya, lihat lagi ya. Ya, yang slow itu 95 detik. Dapat 10 ya. Sekali generat 4, berarti dapat 40 gambar. Kalau Anda beli yang berbayar ya di sini ya. Anda per bulan $8 dapat 400 kredit ya. Dan Anda bisa mendapat 1.600 gambar yang bisa di-up dan dapat bonus 100 gambar 100 kredit yang flow ya. Ini cepat nih ya 30 detik itu jadi tuh ininya apa namanya hasilnya. Pembuatan logo dengan AI. Leonardo itu spesialis. Leonardo, ideogram maksudnya ya. Ideogram itu spesialis logo. Ya, kita coba misalnya kita coba berpikir, misalnya kita pengen apa lagi? Misalnya pengen buat logo untuk merek pakaian olahraga. Ya, logo untuk merek pakaian olahraga. Kan kita pastikan di sini. Itu bahasa Inggris ya. Pakaian olahraga aktif Airhub dengan fokus pada gaya dan kenyamanan. Gitu ya, kita ini sana. Nah, kita coba di sini. Nah, ideogram saya sudah habis nih ya. Kita pindah dulu akun ideogram yang lain ya. Saya kebetulan punya banyak nah ideogram akunnya ya. Jadi kita coba dulu yang lain. Nah, di sini ya. Nah, itu dapat 10 nih. Ya, dapat 10. Nah, kita pastikan nah di sini. Nah, kita paling penting itu pengaturan palet warna nih. Jangan salah ya, karena itu nanti mempengaruhi keseluruhan. Karena ini pakaian olahraga, kita cari ya yang agak-agak segar. Gitu ya. Mana nih? Ya, paletnya olahraga ini aja ya. Kita coba itu. Kita klik generat. Ya, wah ini lebih lama lagi, 2 menit. Ya, hampir 3 menit deh. 2 menit 38 detik slow responnya ya. Lama pisan ya. Ini ya. Maksudnya antar generat ya,
antara ini itu agak lama. Nah, kita tunggu aja ya di sini. Nah, tuh kita tunggu dulu hasilnya seperti apa. Nah, kan merek pakaian ya, pakaian olahraga. Ya, kita bikin untuk mereknya. Nah, dia mikirnya seperti ini, ya. Dia mikirnya seperti ini. Aktivitas, active wear. Kan ini ya, active wear hood. Ya, tidak terjadi typo. Ya, tidak terjadi typo juga. Ini juga tidak terjadi typo. Ini juga tidak terjadi typo. Jadi Anda boleh apa namanya buat ya. Ini yang dulu saya buat nih. Ya, ini super grade. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ideogram ini, gitu. Ideogram untuk kita berlatih. Nah, ini masih 84 detik untuk kita bisa menggenerate yang kedua kali, gitu ya. Nunggu dulu nih, kita nggak bisa langsung otomatis jadi gitu ininya, apa namanya gambar. Itu kalau kita berdasarkan produk, merek produk. Kita belum tahu nih apakah mau menggunakan huruf atau menggunakan abstrak. Ya, tapi kita bisa juga menggunakan huruf ya. Paling mudah sih sebenarnya menggunakan huruf ya. Kenapa? Karena dengan menggunakan huruf ya, itu lebih gampang mendeteksinya gitu. Oh, ini logonya itu lebih gampang diingat. Nah, ini kita coba lagi ya di sini ya. Nah, saya coba pakai huruf ya. Buat logo dengan huruf R yang menyerupai not musik, menciptakan identitas ritmis untuk brand musik seperti not entertainment. Nah, kita copy di sini. Nah, kita ke ideogram tadi lah ya. Kita fokus dulu di ideogram ya. Kita fokus di ideogram karena dia yang paling mudah. Kita tunggu dulu ya, masih belum munculin ya. Tunggu sampai bentar lagi selesai untuk bisa menggenerasikan. Ini slow respon banget gitu ya, slow respon. Ya, kita tunggu teman-teman ya. Nah, ini udah ya. Tinggal kita hapus saja. Lalu kita pastikan. Nah, kalau generat. Nah, paletnya lupa saya rubah tuh. Nggak apa-apa ya. Nah, ini ya, kita bisa tunggu ya hasilnya. Nanti masih seperti ini ya. Ya. Ya, nunggu dulu dia nih. Ada kesalahan teknis ya. Kita tunggu dulu nih. Ini lamanya gitu ya, lama ya, lama. Kalau yang gratisan resolusi cuma 70%, kita dapatnya yang hanya 10 per minggu. Ya, per minggu tuh. Kita coba ke Leonardo dulu ya. Ke Leonardo. Nah, di sini kita coba pastikan di sini ya. Kita pastikan, kita klik enter untuk bikin logo. Nah, ini ya contohnya. Kita tunggu dulu ya sampai muncul hasilnya ya, sampai muncul hasilnya. Nah, udah pakai turbo, tunggu dulu ya hasil ya. Nah, create logo dengan huruf R ya, jangan tangga nada ya. Kita tunggu dulu di sini. Mau dicoba di Bing juga ya, cuman Bing masih belum pas ya, masih jadul banget terlihatnya Bing di sini ya kalau udah logo. Nah, kalau terlihat, nah seperti ini ya, dia muncul seperti ini ya. Jadi Anda boleh apa namanya, mempertimbangkan apakah akan dilanjutkan tidak dengan apa namanya logo tersebut. Gitu.
Kita tunggu dia apa namanya muncul. Kalau misalnya nggak sesuai, bisa promnya yang diganti atau mesin AI-nya yang diganti atau Anda generat lagi. Kalau nggak sesuai, Anda boleh menggenerat ulang, gitu ya. Nah, kita coba ke ideogram lagi ya, ideogram yang tadi. Hmm. Ya, belum muncul ininya ya. Nah, ya, sudah muncul ya. Ininya terjadi kesalahan ya. Ya, saya coba klik buka lagi, generat. 3 menit ya. 3 menit. Nah, udah muncul ke 7%. 3 menit ya. Kita tunggu dulu. Ininya, apa hasilnya. Jadi Anda bisa lihat ya, spesialis logo, spesialis eh, karikatur, itu bisa kelihatan. Nah, muncul seperti ini gambar dari ideogram. Ya, ya, itu ya. Eh, Saya lagi perhatikan tulisannya ya. Perhatikan tulisannya nggak ada tipe, ya nggak ada tipe. Jadi Anda boleh pakai ya, kalau Anda suka dengan hasilnya. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa pada pembuatan logo dengan AI itu garis besarnya pada saat membuat prompt Anda bisa menentukan prompt logo bentuk huruf ya. Nanti baru breakdown ke temanya, tema teknologi, tema alam, tema petualangan, tema seni dan kreativitas, tema kesehatan, tema pendidikan, tema kuliner, model, gaya, musik, hiburan, inovasi, dan seterusnya. Lalu ada lagi prompt yang Anda merintah dalam bentuk abstrak. Ya, selalu sebutkan abstraknya. Misalnya, kita pengen bikin tema prompt dengan abstrak untuk temanya misalnya platform kreatif online. Kita bilang desainkan logo abstrak yang menciptakan identitas kreatif dan unik untuk platform online afiliatku.com misalnya seperti itu. Jadi selalu ada perintah abstrak. Lalu berdasarkan huruf, Anda bilang desain misalnya tema petualangan atau tema seni lah misalnya, ciptakan huruf M ya, yang menyerupai kuas cat, ya, menciptakan identitas artistik untuk studio seni Kang Lintang ya, Kang Lintang Studio seperti itu. Jadi Anda boleh perintahkan seperti itu ya. Jadi kuncinya di situ tuh ya. Jadi pada saat membuat logo kita pikirkan dulu apakah kita mau gaya abstrak atau gaya berdasarkan huruf. Nah, di luar gaya itu ada lagi yang lain nggak ada. Gaya berdasarkan nama produk. Ya. Nama produk yang Anda perintahkan. Ya, berdasarkan nama produk. Ya. Jadi kalau nama produk macam-macam teh. Ya, karena sudah jadi produknya. Misalnya tentang travel. Kita bilang logo untuk perusahaan petualangan alam, Nature Quest, yang menggabungkan elemen gunung, hutan, dan sungai. Jadi promptnya seperti itu. Ya, logo untuk perusahaan petualangan alam atau misalnya eh, buat logo untuk komunitas misalnya komunitas seniman perjalanan Wonderscape mencerminkan kreatifan dan rasa petualangan, kira-kira seperti itu. Jadi Anda sampaikan seperti itu promptnya menggunakan chat GPT. Saya ada pelaporan ya dari admin bahwa chat GPT sedang terjadi down ya di ini ya, tapi kalau di sisi saya sih nggak down ya. Di sisi saya aman-aman saja chat GPT, nah, cuman mungkin ya ada yang down di web browser ya. Jadi Anda nanti bisa lihat dulu ya, karena chat GPT juga
mesin servernya juga terbatas, terus diakses banyak orang di seluruh dunia, jadi terjadi down terhadap aplikasi tersebut ya. Nah, biasanya itu kalau down itu dimulai dengan lemot ya, lama dia ininya membuka halamannya, gitu. Lama dia. Jadi saya belum periksa ya tapi kalau saya tadi tes di handphone aman-aman saja. Ya kita bilang ini contoh ya terakhir saya coba ini kan ya untuk membuat logo M ya tentang ini. Kita coba klik generatif ini. Saya lupa ganti paletnya ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, kita tunggu dulu. Ya. Nanti teman-teman ya sudah mulai bisa. Ya, jadi bisa ambil. Dan ingat dia setiap generat selalu menghasilkan gambar yang berbeda-beda. Gambar yang berbeda-beda, Anda tinggal pilih mana yang mau Anda pakai. Ya, ya menyerupai kuas kan tadi ya, contoh bilangnya ya, huruf M yang menyerupai kuas cat. Nah nih, ya bisa Anda ambil ini ya. Kita Anda ambil ini, Anda bisa pilih. Nah, ini. Terus letter M ya, yang merisai kuas cat ya, kuas. Nah, ini seperti ini. Nah, Anda sudah dapat ya gambarannya untuk membuat logo dengan AI ya, dengan sangat mudah tanpa harus susah-susah ya. Sudah pakai ideogram ya. Ideogram itu seminggu dapat 10 yang flow responnya itu satu kali generat dua koin atau 2 token, lalu nanti Anda bisa bereksplorasi. Tapi Anda juga bisa menggunakan yang lain, kayak Leonardo atau Bing. Anda tinggal berkreativitas di situ. Di Super AI ini masuk juga dalam pembahasan atau di modul keberapa saya lupa itu ya tentang logo ya. Mungkin di modul ke-8 ya. Itu nanti Anda bisa lebih belajar di sana. Nanti kita akan tambahkan kembali prompt-prompt baru ini untuk bed 5 ya. Misalnya bed 5 akan dimulai tadinya mau dimulai di hari Sabtu, tapi kita akan mundur ke hari Senin ya, karena Senin, Selasa, Rabu itu libur ya. Dan saya pikir di Senin itu semua bisa masuk ya. Bed 1 sampai bed 4 gratis mengikuti bed 5. Kalau di bed 5 kita nanti akan ada tambahan beberapa modul lagi, hingga totalnya dari 12 modul menjadi 15 modul ya. Intinya kita akan belajar bersama ya, karena Super AI itu kelas dinamis, dia tidak statis yang atau diam ya, kita akan belajar terus ya. Jadi nanti kita akan belajar kembali dengan materi-materi baru, dengan mengulang kembali yang sebelumnya agar kita lebih paham lagi. Gitu. Nah, terus untuk penggunaan AI yang AI itu ada alirannya ya. Ada aliran realistik, ada aliran yang non realistik. Biasa bagi dua aja sebenarnya. Aliran realistik itu mirip banget gitu, kayak foto. Ada yang non realistik ya. Non realistik itu banyak tuh, ada imajinasi, ada macam-macam gitu ya. Ada karakter-karakter kayak tadi gitu ya, logo, terus ada pattern segala macam. Nah, itu non realistik. Nah, untuk aliran yang realistik itu hindari membuat dalam bentuk tokoh-tokoh publik Indonesia ya, Indonesia gitu ya. Karena saya melihat ya banyak yang di luar ya, bukan di Super AI, itu banyak yang seperti itu, dan itu uh, kena somasi ya, kena somasi sehingga tidak tidak bagus untuk kita gitu ya. Jadi bagusnya Anda ambil yang di luar negeri aja lah ya, kayak Hulk, kayak Wonder Woman ya, segala macam gitu. Kalau yang di tokoh-tokoh publik yang ada di Indonesia itu rawan kena somasi gitu ya. Jadi kita hindari ya, kita hindari. Tapi saya nggak melarang ya, kalau Anda mau buat ya buat aja, nggak masalah. Cuma saya sudah sampaikan ya, apalagi kalau Anda share di sosial media ya, tokoh-tokoh
tokoh publik itu dia merasa kalau misalnya itu tidak sesuai dengan citra diri dia, kita kena somasi, ya panjang tuh nanti ekornya ya. Apa namanya gambarannya. Makanya saya eh, jarang ya, bahkan nggak pernah nanti saya buat tokoh Indonesia gitu ya. Makanya pendamping saya itu Wonder Woman kan, luar negeri Gal Gadot gitu ya. Jadi eh, kalau di luar negeri kan karena liberal di sana ya, jadi mereka nggak terlalu mempermasalahkan ya. Tapi kalau di Indonesia itu dipermasalahkan itu karena macam-macam gitu ya. Nah, oleh karena itu hindari menggenerat tokoh-tokoh. Baik itu tokoh publik ya Indonesia yang tampak wajah atau tokoh publik Indonesia yang tidak tampak wajah. Contoh yang tidak tampak wajah apa? Superhero Indonesia misalnya Gundala ya. Itu mulai hindarin tuh ada hak ciptanya tuh royaltinya Gundala itu ya. Siapa lagi tuh ya yang pokoknya yang superhero Godam ya superhero Indonesia itu ada yang punya hak ciptanya. Jadi supaya kita nggak ribet di belakangan hari. Kebetulan saya beberapa tahun ini ditugaskan di divisi risk management ya di kantor saya itu. Jadi terbiasa dengan mitigasi terhadap resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, mitigasinya itu kita harus berhati-hati terhadap tokoh-tokoh publik, gitu ya. Tokoh-tokoh publik. Ini apa namanya gambarnya. Gitu. Jadi berkreativitas pakai tokoh imajinasi kita saja. Luar negeri aman, luar negeri sampai saat ini saya belum belum dapat laporan gitu ya luar negeri. Kecuali nanti kalau terkena komersil. Makanya kenapa semua brand ambassador-nya Afliatku ya itu superhero saya jilbabkan ya. Karena harus ada bedanya gitu ya. Karena misalnya Captain Marvel nggak jilbab gitu. Terus tiba-tiba dia mempromosikan Quantum AI gitu ya. Itu kan kena tuh, ya kan secara ini. Saya ubah dengan pakai jilbab gitu ya. Jadi kenapa super WhatsApp Deadpool saya ubah menjadi warnanya hijau ya terus ada ikonnya karena supaya nggak terlalu identik mirip gitu ya identik mirip dengan ininya walaupun luar negeri gitu. Jadi kita kreativitas kenapa pakai jilbab karena saya mau menyampaikan bahwa ketika nanti ada apa-apa di belakangan hari ini dibuat oleh AI ya bukan uh, apa namanya yang lain dan ini unsurnya adalah untuk membuktikan bahwa AI itu canggih. Gitu. Nah orang luar negeri biasanya terima itu, ya makan dia senang gitu ya, seperti itu. Jadi kalau untuk orang Indonesia saya sarankan dihindari saja, gitu ya, dihindari. Kecuali untuk koleksi pribadi ya mungkin mungkin Anda ada penggemar artis siapa gitu ya di Indonesia boleh saja gitu ya, tapi jangan ditulis. Saya lihat di Facebook ya banyak itu orang-orang yang menggeneratnya ke wajah-wajah artis-artis Indonesia gitu ya. Jadi rentan apalagi kalau artis perempuan terus dimodelin pakaiannya seksi ya sementara citra dirinya mungkin nggak seperti itu muncul kita bisa kena tuh ya belakangan itu ya saya sering lihat di siapa sih lupa tuh di Facebook saya suka berseliweran dibuat ya mungkin judulnya hanya happy happy saja gitu tapi tampilan dia itu tampilan terlalu vulgar seksi ya dan itu AI memang tapi mukanya muka dia di face swap ya atau diganti di remakin nah itu seperti itu ya terus untuk teman-teman yang sudah mulai banyak di Facebook untuk mempromosikan hasil AI-nya kata kunci yang harus Anda buat di caption-nya itu adalah apakah AI-mu bisa seperti ini tanda tanda sudah seperti itu saja untuk menjaring engagement atau pertanyaan ya saya kemarin saya men-share di salah satu grup AI di Facebook gambarnya si Wanda ya pakai jilbab itu nah itu banyak itu yang komentar ya sampai nebak-nebak AI-nya pakai apa ya ada yang bilang pakai LoRa pakai dan lain-lain ya nah, saya biarkan saja gitu ya nah itu memancing interaksi jadi Anda bilang ya apakah AI-mu bisa seperti ini gitu ya apakah AI-mu bisa seperti ini
Baru nanti kalau tuh FTM-nya, kalau di sana itu di grup itu biasanya tidak boleh berjualan ya. Kalau misalnya pengen ada yang gimana cara buatnya DMK inbox Kak, baru di inbox Anda kasih link afiliatku Super AI. Ya seperti hari ini ada yang closing ya Super AI. Nah, itu gede kan dapatnya. Ya lumayan tuh 380.000 ya komisinya dari Super AI ya. Jadi itu teman-teman bisa seperti itu. Jadi jangan promosi dengan jangan menyampilkan linknya di situ, nanti nggak akan disetujui sama admin ya. Tapi pada saat orang udah kepo ya sudah nanya gimana cara buatnya Kak, inbox Kak, gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu Anda buat Anda giring untuk follow to action-nya ke sana. Insya Allah mudah-mudahan bisa memudahkan Anda untuk closing. Ya banyak sekali di Facebook grup-grup AI. Terus nanti supaya Anda dapat WA ya dari Facebook, ya, Anda boleh melakukan dua tahapan. Pertama, ada nggak di sini grup Facebooknya juga gitu ya? Anda bertanya ya di grup. Itu yang cara yang pertama. Ada nggak yang bertanya? Ada nggak grup belajar AI-nya di sini? Nah, grup WA-nya belajar. Tapi cara bertanya jangan to the point seperti yang saya sampaikan. Anda kasih namanya PKK. Ya, PKK itu apa? Permainan kata-kata. Ya, jadi saya juga lama di marketing ya, itu dapat dulu yang namanya PKK. Permainan kata-kata tanpa dusta gitu ya. Jadi kita tanya ya, izin Min bertanya ya. Selalu disebutkan di depan itu nama si admin. Kita atau nama si admin siapa kita panggil aja si Mimin ya, izin Min bertanya ya. Ada nggak grup belajar IWA-nya. Nah itu nanti akan ada yang memberikan respon. Nah kalau sudah seperti itu baru Anda masuk. Atau kalau tidak, yang kedua adalah Anda memberikan respon, yuk kita bikin grup WA sendiri belajar AI. Udah, Anda langsung dapat apa? Dapat kolam prospek. Ya, Anda dapat kolam prospek. Jadi tidak hanya men-share gambar, Anda share dulu gambar supaya orang interest dengan Anda dan Anda dapat peringkat di situ ya sebagai kontributor, atau Anda nanti boleh menanyakan seperti itu. Anda nanya dulu izin Min, apakah di sini ada grup belajar AI ya. Anda pura-pura polos gitu ya. Anda belajar AI, lalu ada, share di sini masuk ya. Pakai WA CRM di Abdol. Ada tinggal tembak semuanya ya, isi penghuni grupnya tuh. Ya, pokoknya kalau udah pakai WA CRM kerjanya nyari grup aja, grup WA ya. Karena kita bisa ngirim pesan ke seluruh anggota grup tanpa perlu jadi admin. Itu hebatnya WA CRM. Ya, setiap hari itu. Tadi kan Pak itu closingnya dari WA CRM tuh. Yang apa namanya yang tadi pagi apa sih itu dari WA CRM. Nah itu ini. Terus yang kedua adalah Anda bisa menggiring orang untuk uh, jadi kolam prospek dengan WA seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk materi belajar hari ini. Saya izin mengakhiri dulu karena setelah ini saya ada Zoom dengan rekan yang lain. Nah, jadi saya izin pamit dulu untuk menghadiri Zoom tersebut. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan jumpa kembali di acara selanjutnya yang akan diinfokan oleh admin. Saya izin dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Pendi, kedengeran cara siapa? Masih ke Ya, mod suaranya Pak Pendi kedengerannya? ya udah. Ini kan baru kebuka. Oke, siap. Di mana Pak Pendi sekarang posisi? Masih di Sulawesi, Pak. Oh, Oke. lumayan ya, jauh juga deh ya. Iya, Ini iya, iya, kebetulan ya. nggak hujan, Pak. Kalau hujan, wah bising. Ah, Nggak ya, bisa ada kerja, proyek Pak. ya Pak di sana ya Pak ya? Alhamdulillah. 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 Iya, iya, iya. Insya Allah sampai Juli. Di kompleks sudah pada di aspal itu Pak, ininya Pak. jalannya depan doang sih. Iya, Tapi dari saya SMP lihat Pak. masih masih aspal biasa tuh, kayaknya mudah-mudahan kuat lah ya. Iya, saya udah sarankan juga Pak. Paling kan untuk yang pori-pori yang besar ditutup lagi, minta dibetulin lah. Iya, karena itu Bawah ini. kayaknya kurang, kalau saya lihat ya, wah, terasa lah Hmm, itu ya, mana yang kuat, mana yang cuman sekedar melapis gitu ya, melapis yang iya, apa, iya. yang bolong-bolong. Yang Iya, utamanya bisnya itu Pak. iya, tapi Dasar. iya, betul Pak, karena juga udah banyak kendaraan lalu lalang di situ ya, jadi jalan ini Iya, dan hancur juga sih. Pak Pendi, saya coba izin share dulu ya Pak ya, biar boleh, boleh. Bapak tidak terlalu kemalaman di sana. Nah, ini adalah update-ku yang saya mulai di bulan November ya. Yang tadi sebelumnya saya di-update aja sama orang lain dengan Pak Eko. Nah, di sini saya buat sendiri, ya. Buat sendiri selama 1 bulan saya buat sendiri dibantu sama admin Mbak Nia ya sebagai admin saya. Terus di bulan eh, itu bulan November ya, di bulan November akhir, Desember akhir eh, bergabung ada Pak Anton ya, salah satu apa namanya, owner bengkel ya, owner bengkel di Jawa, di Jogja, bengkel motor, dan dia juga adalah ketua komunitas para bengkel. Jadi beliau masuk ya, membantu saya juga untuk menggerakkan roda ini ya, penjualan digital ini. Alhamdulillah ya. Jadi kalau di afiliatku ini yang depannya super super itu adalah buatan afiliatku sendiri gitu ya. Jadi buatan Iya, kita sendiri, bukan buatan orang lain. Tapi kalau yang bukan nggak ada supernya, misalnya visual AI, kreatif AI, ini kita beli lisensi dari vendornya, Pak. Jadi kita iya. dapat lisensi developer untuk menjual produk ini gitu. Jadi uh, kita seperti itu. Terus juga ada yang sistemnya konsiliasi, konsiliasi atau nitip nitip di sini. Misalnya ini nih ada My Logo sama Hari Terindah. Ini punya orang lain, cuman dia nitip dipasarkan melalui afiliatku. Nanti kita dapat Iya, komisi gitu. Kita dapat komisi dari penjualannya. Itu ada sistem hitungannya juga gitu. Terus ada juga yang kita beli lisensi. Tapi pada umumnya yang apa namanya yang uh, super super ini buatan kita sendiri. Dan serunya lagi di sini alhamdulillah ya, HPP-nya itu hampir nggak ada Pak Pendi untuk pembuatan produk digital ini. Ini hanya dibuat 1 kali saja. 1 kali saja. Misalnya saya bikin super AI nih, itu saya misalnya sebulan gitu. Nah sebulan itu pada saat membuat super AI itu, saya ngabisin kuota internet berapa itu saya nilai sendiri dulu gitu ya untuk menentukan harga harga pembuatannya. Nanti eh,
selanjutnya nggak dibuat-buat lagi kan, karena dia digital sifatnya, bisa dipaste-pastekan, bisa di-copy, bisa dipastekan. Jadi hanya sekali saja, dan ini marginnya juga lumayan, dan ini juga kelasnya juga alhamdulillah kita jual dengan harga triple 7 ini closing gitu ya. Udah banyak juga yang ikut gitu. Jadi perjalanan contoh dari Super AI ini apa namanya, dari harga 199 pertama kali kita launching sampai terakhir sekarang di harga 777 selalu ada peminatnya. Ini membuktikan bahwa produk digital itu bagus. Di samping yang lain ya, yang ini juga banyak peminatnya, kreatif AI ya seperti selanjutnya. Dan kita menggunakan sistem affiliate gitu. Affiliate. Jadi yang bergerak itu adalah para affiliate marketer yang ada grupnya tersendiri, juga ada jadwal untuk pembinaan. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan rapi gitu ya, sudah mulai berjalan gitu ya. Nah, saya selanjutnya pengen copy paste ya, pola ini copy paste ke sini Pak. Di sini saya buat lagi yang namanya produsendigital.com. Jadi saya pengen copy paste ya seperti ini ke sini gitu ya. Produsen digital ini ya, kalau ini kan dia sistem apa namanya, rame-rame nih buat sendiri gitu ya. Ada juga yang punya orang kita beli lisensi atau yang kerjasama. Nah, kalau produsen digital itu adalah kita ya, membuat produk-produk digital. Wah, produk-produk digital ini yang nanti orang lain bisa maklun ke sini, bisa membuat, dan dia bisa mengklaim dirinya sebagai pembuat ini. Walaupun kita yang buat sebenarnya, tapi dia bisa klaim. Seperti kita buat kosmetik aja, misalnya dibuat kosmetik merek A, dibuat oleh PT ini untuk ini gitu kan, itu maklun dia. Nah di sini juga, nah, jadi konsep dari yang saya sudah buat sendiri di Appiatku kayak Super AI, Super WhatsApp, Super Smartkit dan seterusnya, itu mau saya copy paste ke sini ke unit usaha yang baru namanya produsendigital.com, yang di sini adalah tempat untuk kita menawarkan ke orang yang pengen punya produk digital tapi bingung bagaimana cara membuatnya, kita buatkan dan dia bisa mengklaim sebagai pembuatnya. Dan dia bisa jual sendiri, harganya dia sendiri yang tentukan, boleh gitu ya. Jadi kita berikan nanti berbagai macam lisensinya gitu. Lisensinya sudah saya siapkan di sini. Lisensi dalam digital itu ada macam-macam ya, ada sekitar 8 sampai 9 kategori lisensi, sampai lisensi tertinggi adalah produk tersebut boleh diklaim oleh orang yang mengordernya itu sebagai dia yang membuatnya gitu. Jadi kita bisa buat seperti itu. Nah, ini contoh apa namanya, produk-produk yang sudah bisa dibuat sama orang lain gitu ya, macam-macam. Saya sudah buatin di sini. Nah, kategorinya itu ada e-book, e-course, ya kursus online, ada tutorial, ada aplikasi dan seterusnya. Jadi ini masih akan bertambah terus gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang pengen membuat tentang bagaimana template sosial media ya untuk UMKM, tapi dia bingung nih. Dah kita buatin. Nanti dia yang mengklaim bahwa dia adalah pembuatnya. Mereknya boleh pakai merek yang kita buatin atau mereknya dia sendiri kalau dia sudah punya. Sampai nanti kita buatkan websitenya sendiri gitu. Kita buatkan websitenya sendiri. Jadi produsen digital ini adalah tempat untuk orang yang akan membuat produk digital, tapi dia tidak punya atau belum punya kemampuan, tapi dia pengen punya, dia hanya punya modal doang, punya uang gitu ya untuk membuat. Dan ini saya lihat peluangnya tinggi tuh, karena saya biasa berselancar di TikTok, di Facebook gitu ya, banyak yang nanya, Kak, gimana cara buatnya? Gimana cara buatnya? Oh, ternyata ini peluang nih. Nah, saya sudah buatin sistemnya dan saya sudah
rilis ada sekitar 18 produk yang nanti kita bisa tawarkan gitu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh-contoh yang saya pribadi sendiri buatnya dan ini sudah dibeli sama orang gitu ya. Yang kayak yang di sini ya, My Logo sama Hari Terindah ya, yang dititip di sini. Ini sebenarnya saya yang buat nih. Saya yang buat ini. Cuman dibeli sama orang gitu ya. Nah, sekalian dah boleh saya pasarkan di tempat saya gitu. Jadi Hari Terindah sama My Logo contohnya. Nah, ini ownernya nih yang punya ya, Pak Jeffrey Usnandar pemilik My Logo, Pak Abdul Kholik pemilik Hari Terindah. Saya membuatkan produk digitalnya itu saya membuatkan. Kalau kalau Hari Terindah ini adalah produk digitalnya adalah jasa digital pembuatan sunatan dan seterusnya. Kalau My Logo pembuatan logo. Nah, ini saya yang buat ya. Saya yang buat dan mereka sudah order. Nah, saya berdasarkan hal ini ya. Nah, ini saya pengen ya rekan untuk berkolaborasi ini. Makanya saya pikir kalau di sini saya di Akti saya berkolaborasi dengan Pak Anten. Nah, kalau di produsen digital saya pengen ngejak Pak Pendi nih untuk berkolaborasi di sini. Berkolaborasinya adalah dalam kepemilikan usaha bersama ini. Jadi saya baru menawarkan kata Pak Pendi saja terkait dengan produsen digital ini. Jadi produsen digital ini nanti kalau misalnya mau jodoh dengan berkolaborasi dengan Pak Pendi, apalagi Pak Pendi bertetangga ya, belakang-belakang dengan saya gampang koordinasinya. Kalau Bapak lagi ada di Banting bisa kapan saja ngobrol. Nah, ini dalam bentuk kepemilikan usaha gitu. Nah, jadi saat ini produsen digital ini ya itu kepemilikannya itu masih 100% sama saya. Kalau di afiliatku ini kepemilikannya saya 80% di sini, Pak Anton 20%. Pak Anton 20%, saya 80 di sini. Jadi setiap penghasilan afiliatku setiap bulan ya, pada saat pembagian hasil kita dapat sesuai porsi sahamnya gitu ya. Nah, beliau ini cukup sebagai investornya gitu. Saya tamatin sama Bania itu untuk mengerjakannya gitu. Dan setiap bulan beliau dapat ininya apa namanya pembagian hasilnya ya, walaupun baru beberapa bulan nih kayak di November, Desember, Januari 3 bulan sama Pak Anton. Tapi beliau saya jadikan co-founder juga karena dia pemilik usaha juga di sini di afiliatku ini. Nah, saya 80, beliau 20. Nah, begitu juga ini mau saya pastikan ke produsen digital dengan spesialis pembuatan produk-produk digital. Nah, itu saya mau menawarkan ke Pak Fendi. Kalau misalnya Pak Fendi berkenan ya, nanti Pak Fendi juga punya usaha digital. Nanti di kitanya ada MOU-nya juga ya, MOU tertulisnya jelas ya. MOU tertulisnya, terus juga usaha ini ada yang namanya hak hak alih saham ke ahli waris gitu. Jadi di setiap ini kita cantumkan usaha ini ada alih saham kayak ahli waris gitu, karena kan kita nggak bisa menebak usia kita sampai berapa lama gitu. Sementara ini adalah akadnya adalah akad perjanjian, nah itu kita bisa buat di situ. Jadi di MOU-nya dilampirkan pernyataan kedua belah pihak bahwa nanti ahli warisnya siapa yang ditunjuk berdasarkan hukum Islam gitu, yaitu yang memiliki hubungan darah, bisa anak ya, bisa yang lain gitu. Yang penting sesuai dengan hukum Islam. Nah, ini saya pengen mengkolaborasikan. Nah, rencananya sih di produsen digital ini kita hanya melepas sahamnya itu ya tadi maksimal hanya sampai 35%. Jadi per 5% tuh saya apa namanya lepas gitu. Tapi saya mencari tidak banyak-banyak orang gitu, karena kalau banyak kepala jadi banyak juga ininya, strateginya jadi suka ini nggak pas gitu. Jadi bagusnya sih cuma 2 orang ya. Jadi bisa sevisi gitu. Karena saya juga pengalaman dulu tuh sama ini ya, lebih dari 2 orang strateginya jadi
jadi banyak pikiran gitu ya, karena mereka masih juga ke sistem manajemennya. Nah, kalau di sini kalau cuma 2 ya maksimal 3 gitu, itu nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Jadi kita bisa duduk bermufakat bermusyawarah. Dan ini masih terjangkau sekali untuk apa namanya per 5%-nya itu hanya uang kecil, hanya 2.900.000 Pak Pendi. Jadi nanti apa misalnya kalau Pak Pendi berkenan dan berminat, nanti Pak Pendi punya kepemilikan di produsendigital.com. Kalau 5% 2.900.000, begitu juga dengan kelipatannya sampai kita lepas 35 supaya proporsi pengelolaannya seimbang gitu, karena nggak mungkin 50-50 gitu. Kalau 50-50 nanti kuat tarik-tarikan gitu ya ininya. Jadi kalau ininya tetap kita melibatkan semua pemilik saham itu untuk bekerja sama gitu. Jadi ini yang mau saya sampaikan sebenarnya ke Pak Pendi, karena ini melihat peluangnya, dan ini di sisi kita sudah membuktikan gitu. Kayak Killer Kopi ini yang saya buat ya, buku tentang pemasaran, quantum AI dan seterusnya. Nah ini Bapak jika berkenan gitu. Nah untuk apa saya mengajak kolaborasi itu? Karena budget yang nanti kita lepas dari 35% itu rencana mau saya pakai untuk mengiklankan ininya, produsen digitalnya di sosial media dengan iklan berbayar, supaya jangkauannya dan keterkenalannya terhadap ini nyampe gitu. Jadi saya mau iklankan gitu. Nah, ini rencananya, dan ini nanti dipasarkannya lebih kepada, kalau ini kan aku lihatku B2C, business to customer langsung ini. Nah kalau ini nanti ke B2B nih, ke orang yang memang dia ingin mengklaim gitu. Jadi kalau di sini harganya ya, harga per produknya ini bisa ini sih harga yang sekarang, tapi nanti ada diskonnya. Ini harganya cuma 2.900.000 untuk per produk yang kita buat, per produk yang kita buat. Nah, terus nanti bisa dapat kelebihannya lagi adalah dari pembuatan websitenya. Kalau dia mau dibantu untuk membuatkan websitenya, kita hanya membuatkan produknya, tapi ketika kalian dibuatin produk seperti Afiliatku. Nah, Afiliatku ini untuk membuat ini semua sistemnya ini habis 10 juta ini Pak Fendi. Jadi bisa dapat cuan juga dari sini, dari itunya. Dan ini saya lihat peluang. Nah, nanti baru kita bagikan. Ini kalau istilahnya hitung-hitung sebagai di sisi Pak Pendi ya, sebagai investasi gitu. Kan Pak Pendi udah main ini ya, main kripto. Nah ini main produk digital yang nyata gitu ya, yang bisa dilihat gitu. Karena di Afiliatku yang kita buat termasuk di produsen digital itu produk digitalnya nyata gitu. Jadi maksudnya ya e-booknya ada gitu, dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk PDF yang bisa dibaca dan seterusnya. Seperti itu Pak Pendi. Nanti itu Pak Pendi yang mau saya sampaikan Pak. Insya Allah bulan depan nanti ketemu Pak. Siap, boleh Pak. Boleh. Jadi detail lagi. Jadi nanti Pak Pendi kalau misalnya tertarik, kalau misalnya bulan depan boleh gitu. Nanti tinggal ditentukan saja mau berapa, karena kita akan melepasnya di sisi kita hanya 35 Pak. 35 keluar untuk produsen digital ini. Jadi per kelipatannya harga 5%-nya itu 2.900.000, nanti Bapak bisa menentukan bulan depan itu mau di berapa. Masalah Pak. Seperti itu. Boleh. Bapak ada di rumah bulan depan kapan? Di sekitaran tanggal berapa? Tengah Pak. Pertengahan ya? Iya. Betul. Iya. Oke. Cara usahain. Iya, betul. Memang waktunya ada juga, cuma sebentar Pak. Iya, boleh. Ya Pak, Fendi. Jadi seperti ini Pak, yang ingin saya sampaikan seperti itu. Jadi ini adalah tempat makro, dan ini belum ada Pak, belum ada saya lihat
orang yang membuka jasa pembuatan produk digital, terus bisa diklaim dia sebagai pemiliknya gitu. Jadi belum ada gitu. Dan tapi peminatnya tinggi gitu. Yang ada baru orang menjual lisensi seperti ini yang saya beli ini ya. Kreatif AI, visual AI. Nah ini tapi kita ini nggak bisa mengklaim kita pemiliknya, pembuatnya, karena namanya aja nggak boleh diganti gitu. Karena kita hanya diberikan lisensi untuk menjual dengan keuntungan terserah kita, dengan harga terserah kita berapa harganya. Gitu. Baru sampai situ. Tapi kalau di sini kita bisa melepas supaya orang lain ya misalnya orang lain, Kang saya mau buat seperti ini. Nah itu kita bisa bikinkan gitu kan. Seperti itu. Apalagi sekarang zaman AI, nah ini teknologinya juga lumayan bagus. Gitu. Ya. Ya Pak. Oke, oke. Oke. Artinya yang ini di sini kan sama Pak Lili. Bulan depan tuh sekitar tanggal berapa saya bantu blow up, Pak? 16 Pak. Kenapa? 16. 16 Pak. Tanggal 16 ya? Iya. Siap, Pak. Oke, nanti saya akan koordinasi terus dengan Pak Fendi ya untuk yang produsen Iya. digital ini ya. Siap. Nanti kalau Iya, iya. enggak saya, nanti admin saya juga nanti akan coba nanti menyampaikan apa yang perlu dikerjakan. Yang penting insya Allah ada MOU-nya, terus juga ada keterangan untuk alih saham itu seperti itu Pak Fendi. Iya. Nah, oke, paling itu ya Pak Fendi ya untuk malam ini ya, sudah malam di sana ya Pak Fendi. Oke, ya terima kasih Pak Fendi ya. Ya, assalamualaikum. Izin apa?